Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu as-saminatu an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a awwaluha fi adai waraidillahi yasiriha wa asiriha wasani fi ijtinabi maharimillahi saghiriha wa kabiriha wasalithu fil amri bil ma'rufi wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i wa ibtigha'u thawabillahi wa huwa min atfil illati ala ma'luliha warrabi'u fin nahi anil munkari wa huwa ma laysa fihi irdallahi ta'ala min qawlin aw fi'lin wal ittiqa'u wal ittiqa'i ayil ihtirasi min ghadabillahi wa huwa min atfis sababi alal musabbabi. Coba lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi darin amin radhiyallahu ta'ala ankum. Wal maqalatu saminatu, dan ini adalah maqalah atau perkataan yang berisi nasihat as-saminatu yang ke-8 di dalam bab rubai, yaitu bab yang berisi nasihat-nasihat yang terdiri dari 4 kalimat nasihat. An Utsman, dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga setelah wafatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Aku sudah mendapatkan manisnya ibadah, yaitu di dalam pengabdian kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina,
hal keadaannya adalah mengikhlaskan kepada Allah dalam segala urusan agamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Sayyiduna Utsman bin Affan, beliau merasa sudah mendapatkan manisnya ibadah. Jadi manakala seseorang sudah merasakan manisnya ibadah, jadi ibadah itu sudah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Kalau kita masih kewajiban, masih takut dosa kalau ninggalin, masih ngarepin pahala kalau ngerjain. Itu kelas kita begitu. Masih suka terpaksa. Bener sampai bener ya? Kalau Sayyidina Utsman yang meninggalnya terbunuh, Pak. Bayangin aja khalifah dikepung di dalam rumahnya. Ya, kepung, keluar dibunuh. Karena di zaman Sayyidina Utsman bin Affan lah tercapainya kemodernan, kemajuan di dalam segala bidang, terutama iqtisad, ekonomi. Ya. Nah, beliau Sayyidina Utsman di dalam hal ibadah sudah memperoleh manisnya itu ibadah. Ya. Kalau udah manis ibadah, masya Allah udah enak semuanya. Ya, madu manis, ya, udah segala macam. Yang manis-manis kita seneng kan, biasa begitu. Nah, apalagi kalau dia merasakan manis ibadah. Fi arba'ati asya', beliau sudah merasakan manisnya ibadah di dalam 4 hal. Awwaluha, yang pertama adalah fi ada'i faraidillah, di dalam menunaikan fardu-fardunya Allah. Maksudnya di dalam melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasiriha wa asiriha, baik yang gampangnya dan yang susahnya. Yang gampang manis dalam menunaikan kewajiban Allah, yang susah juga dirasakan manis juga tuh di dalam menjalankan fardu-fardu Allah Subhanahu wa taala. Salat kewajiban, ya, ringan, gampang, apa susah tuh? Salat. Bagi sebagian orang susah salat, sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, dan sesungguhnya itu sholat berat, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau udah khusyuk udah nggak berat. Kita karena masih nggak khusyuk, jadi berat melaksanakan kewajiban. Ya, kadang masih ada kepaksanya, kadang masih ada rasa capeknya itu. Gitu. Masih ada kepaksa, masih ada ini itu.
Ya, sholat tuh masih berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang udah khusyuk udah nyaman, udah tentram gitu. Dengan sholat udah menjadi kebutuhan buat kita. Karena kan kita ini sebagai mukallaf, Pak. Mukallaf tuh orang yang dipaksa. Yang namanya sifat dasar hukum itu memaksa. Maksa. Awalnya memang terpaksa. Ketika terpaksa awalnya dilatih, akhirnya menjadi terbiasa. Setelah menjadi terbiasa, menjadi kebutuhan. Ya, gitu. Jadi awalnya terpaksa, bangun malam kepaksa, ya. Kemudian sholat duha kepaksa, baca Quran kepaksa, sedekah kepaksa. Awalnya kepaksa, tapi lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa menjadi kebutuhan. Nah, kewajiban-kewajiban artinya ketaatan kepada Allah. Nah, beliau sudah mendapatkan tuh ya manisnya ibadah di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah, baik yang gampangnya ataupun yang susahnya. Perang, wah dahsyat tuh perang. Ya, bukan hal yang mudah. Ya. Nah, dia sudah mendapatkan itu semua. Wasani yang kedua, fijtinabi maharimillah saghiriha wa kabiriha. Beliau mendapatkan manisnya ibadah yang kedua di dalam menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah, yang kecilnya ataupun besarnya. Udah. Ini dua kalimat tersebut, yang pertama di dalam menjalankan kewajiban Allah, yang kedua di dalam menjauhi larangan Allah. Itu sebenarnya dua ini adalah sebuah ibarat dalam ungkapan takwa. Jadi dengan kata lain, Sayyidina Utsman sudah merasakan manisnya di dalam bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Sampai terbunuhnya aja udah merasa ikhlas. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya gelar Dzun Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa? Karena pernah menikahi dua putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah Ta'ala menyatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmat kasih sayangku, kelembutanku luasnya meliputi segala sesuatu. Sayyidina Utsman terkenal dengan sahabat asyadul haya, yang paling malu sahabat Nabi. Suatu ketika bagi Nabi Muhammad SAW, ya, lagi ada di suatu tempat, masuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Rasul ngediemin aja, betisnya tersingkap. Begitu masuk Sayyidina Utsman, buru-buru dirapetin betisnya. Ditanya, kenapa kau perlakukan seperti itu? Pantaslah kiranya aku juga merasa malu kepada orang yang malaikat saja merasa malu kepada orang tersebut. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi level ibadah luar biasa.
rahmat kasih sayang kepada beliau luar biasa. Rahmat Allah Ta'ala seakan-akan tumplek kepada Sayyidina Utsman. Dermawannya luar biasa tuh, kaya, dermawan. Ribuan ekor kuda pernah disedekahkan, diinfakkan untuk perang fisabilillah. Ya. Nah, bicara tentang rahmat kasih sayang dari Allah, Allah menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat aku dan rahmatku luasnya meliputi segala sesuatu. Iblis laknatullah alaih girang begitu dengar ayat tersebut. Wah, qad dakhaltu fi rahmatillah. Ana min syai'. Saya terbilang dari sesuatu. Karena Allah Ta'ala menyatakan dan rahmatku luasnya meliputi segala sesuatu. Dan saya terbilang dari sesuatu tadi. Qad dakhaltu fi rahmatillah. Kalau begitu saya udah masuk di dalam rahmat Allah, bakal nerima rahmat Allah, bakal dapat ampunan dari Allah. Ya. Nah, dalam sebuah riwayat itu ayat tersebut turun di dalam menceritakan tentang Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau bermunajat dengan para pengikutnya, malah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah ya beliau bermunajat pada Allah. Kenapa ya kalau bahasa kita? Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah engkau membinasakan kami dengan sebab perbuatan-perbuatan bodoh orang-orang yang bodoh di antara kami? Ya. Lalu Allah Ta'ala secara ringkas menjawab, usibu adab biman asya. Aku menimpakan adabku kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku wa adabi usibu man asya, dan adabku aku akan timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Sedangkan rahmatku meliputi luasnya segala sesuatu. Iblis bilang saya termasuk masuk dalam rahmat Allah. Lalu iblis pengen tobat kepada Allah di zaman Nabi Musa, minta munajat Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Iblis akhirnya dimunajatin sama Nabi Musa. Hasil munajat ada syaratnya kalau tobatnya mau diterima oleh Allah, yaitu iblis untuk sujud di kuburnya Nabi Adam, sebagaimana dulu perintah Allah Ta'ala untuk sujud ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Bahasanya iblis, kalau bahasa kita nih, saking ingkarnya dan gak mau menuruti perintah Allah, dia bilang dulu waktu hidupnya gue gak mau sujud, bagaimana udah jadi tanah, udah ada di dalam tanah. Nah, akhirnya Allah Ta'ala turunkan fasa'aktubuha lilladina yattaqun, maka aku akan tetapkan itu rahmatku yang luasnya meliputi segala sesuatu, lilladina yattaqun, buat orang-orang yang bertakwa, yaitu yamtathilunal awamir, yang mereka melaksanakan perintah-perintah Allah. Wayan ya wa yajtanibun an nawahi, dan yang menjauhkan segala larangan.
itu. Sayyidina Utsman udah sampai level di dalam melaksanakan kewajiban Allah, besar, sulit ataupun mudahnya, dan di dalam menjauhkan yang diharamkan oleh Allah, kecil ataupun besarnya, sudah merasakan manisnya itu semua. Kalau kita Masya Allah masih berat, menjauhin yang diharapkan oleh Allah Ta'ala aja masih berat kita. Ya, masih ada rasa paksaan, belum manis. Ya, belum manis. Belum, masih kurang rasa sabar dan syukurnya gitu. Kemudian yang ketiga, wasalitsu fil amri bil ma'ruf. Aku sudah mendapatkan manis ibadah yang ketiga di dalam amr ma'ruf, memerintah orang untuk melakukan perbuatan kebaikan. Al ma'ruf wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala sesuatu yang dipandang baik, yang baik di dalam aturan syariat agama. Itu ma'ruf. Bukan di dalam kacamata pandangan manusia, bukan. Tapi yang menjadi ukurannya adalah agama. Kalau agama udah bilang baik, baik udah. Ya, itu amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Baik yang gimana? Segala sesuatu yang baik di dalam pandangan agama. Jadi kita ketika sudah tahu itu aturan agama baik, maka jalanin. Itu perlunya kita mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik dari kita menuntut ilmu agama tersebut. Jadi nggak berdasarkan logika kita. Ya. Setiap orang yang bersandar kepada akal dan logikanya bakal sesat nih. Nah itu dalam segala hal. Dan ini dalam amar ma'ruf Allah Ta'ala perintahkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan hendaklah di antara kalian ada satu umat yang menjadi, ya, dan hendaklah satu umat di antara kalian menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Apapun itu kebaikannya, kita ajak orang. Apalagi gampang sekarang, ya. Walaupun kita sendiri belum bisa tuh mengerjakan kebaikan tersebut, walaupun tuh tidak menafikan seseorang untuk mengajak kebaikan, walaupun dia sendiri belum bisa. Ya, contoh, ada anak buah bilang sama bosnya, bos, udah apa lagi bos, jalan-jalan ke luar negeri sering, ya, semua udah ke 5 benua udah dikunjungin, udah deh bos, mendingan pergi haji deh atau enggak umroh, daripada sekedar jalan-jalan begitu aja tuh. Padahal yang nyuruh orang kebaikan tersebut dia sendiri nggak bisa melakukannya. Nggak menafikan, tidak meniadakan seseorang untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebenaran tersebut adalah kebenaran yang mutlak, yang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Biarpun dia belum bisa mengerjakan perbuatan tersebut, maka tidak menafikan serta merta untuk dia meninggalkan, ya, mengajak untuk berbuat kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf,
Dan hendaklah juga menjadi orang-orang yang senantiasa memerintahkan kepada al-ma'ruf. Tadi mengajak, ini merintah. Ya'muruna bil ma'ruf, merintah. Ini biasanya kalau perintah itu dari atasan ke bawahan. Minimal kita sebagai kepala keluarga, kita perintahin anggota keluarga kita, istri kita, anak kita, untuk senantiasa melakukan perbuatan kebaikan. Atau sebagai pengurus keluarga, pengurus rumah tangga, ibunya, perintah anaknya, atau mengikatkan suaminya, atau memerintahkan orang yang ada di dalam rumah tangga kita untuk senantiasa melakukan yang baik-baik. Ajarin Al-Quran di rumah kita, ajarin baca Quran, ajarin adab-adab, akhlak-akhlak. Mulai dari hal-hal yang kecil kita perintah mereka. Tadi saya dapat jadwal di Masjid Nurul Huda di mana itu daerahnya, sono Pulau Mas, Jalan Batu Sapir apa itu, daerah yang banyak batu-batuan tuh jalan di situ, Cempaka Putih apa itu. Sebelum sholat Jumat, sebelum azan tuh recet tuh anak-anak kecil, bocah di masjid. Biasa bocah sih kan begitu juga, nggak di mana recet semua. Begitu udah masuk waktu azan, khutbah, apalagi sholat, pada diem tuh bocah, bingung saya, nggak ada suara sedikit pun juga gitu. Kok pada diem kita, saya yang imami jadi nanya-nanya tuh bocah pada kemana tadi, banyak recet gitu. Gitu pada kemana. Selesai sholat dianterin sama muadzinnya saya. Ada ustadz di situ juga. Masjidnya masya Allah, mewah, megah. Begitu selesai sholat Jumat, sambil ke motor saya tanya, itu giliran pas adzan, khutbah sampai sholat, itu bocah-bocah pada kemana? Kok pada diem semuanya? Oh ada yang jagain saat di atas. Oh pantes saya bilang. Kayak Yasin kan gitu. Yasin di masjid kita sholat kan paling belakangan. Kadang imam udah kelar baru sholat kan gitu. Ada yang jagain saat, ada yang tertipin. Nah itu kalau di luar-luar gimana? Wah itu sih udah di luar kontrol kita, tapi rapi semuanya. Paling juga yang teriaknya aminnya kencengan itu yang di luar-luar apa? Masya Allah. Nah itu tuh sekedar memerintahkan buat berbuat baik gitu aja tuh, mesti kita tuh. Jadi masya Allah tuh. Jadi kalau di kita kan sama di masjid mana aja begitu anak-anak. Tapi di mana tuh bisa kita perintah anak-anak? Jangan kita ketika di masjid, jangan. Di mana? Di rumah. Dari keluarga kita masing-masing. Ajarin tuh emaknya, anaknya ajarin tuh emaknya, supaya emaknya ngajarin tuh anaknya, supaya jangan ketika di masjid berisik. Dan jangan dilarang juga anak bocah ke masjid, ke musola, jangan. Nanti anak-anak malah pelariannya ke tempat yang lain. Karena nganggapnya berisik tuh anak-anak. Enggak. Di sini didemi, nggak apa-apa saat di sini di masjid. Tapi ada yang ngatur, yang jaga.
dengan penuh lemah lembut, dengan penuh inian perhatian. Malah terkadang pada dikasih duit, wah hebat juga, biar kagak berisik. Wah kalau dialatik begitu duitnya banyak, kasih duit jangan berisik ya, yang berisik kan dikasih duit. Cakep juga tuh. Nah minimal di rumah kita deh, anak-anak tuh ketika kita sebelum ke masjid orang tuanya tuh ajarin. Ya itu sama tuh al-amru bil ma'ruf, memerintahkan supaya kebaikan. Minimal anak kita, lo tong kalau ke masjid jangan berisik, orang yang pada sholat, nanti baba lo yang dosa, kan begitu. Mak lo yang dosa nanti, ya yang nggak enak, kan begitu. Ajarin anak kita itu. Ya. Nggak di mana-mana, di musola, di masjid. Lagi kalau sholat maghrib, ya, maghrib mereka itu jamaah tuh kelas recehan. Kalau subuh jarang. Kita mulai dari hal-hal yang kecil begitu aja tuh. Al-amr bil ma'ruf tuh seperti itu. Nah ketika kita udah bisa sampai seperti itu, udah. Wah itu kalau berhasil anak kita jadi kalem, jadi baik di masjid, jadi ini, jadi nggak berantakan, ya, rapi semua jadinya. Itu bener-bener tuh kan dia bisa aja, biarpun orang jagain, kalau emang pada bangor di tengah-tengah sholat juga berisik aja kan begitu. Ini kagak sama sekali. Bingung itu saya, oh ternyata begitu. Bener-bener tuh. Setiap saya sholat di situ begitu tuh. Tempo hari pengen nanya, lupa lagi gitu nih, keingetan nanya, oh iya. Nah jadi perintah anak-anak kita di rumah supaya berbuat kebaikan. Di mana-mana. Atau kita lihat ketika ada anak ya yang kencing sembarangan di got, kan kalau anak kecil begitu tuh. Ya, dari rumahnya kita ajarin. Kita perintahin jangan kencing sembarangan. Jangan ganggu orang. Jangan ngambil punya orang. Terus aja kita gitu. Ajarin tuh. Ya. Diajarin tuh seperti itu anak kita. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, anak nggak lepas dari handphone. Apa yang ada di handphone ditiru sama dia. Bahasa-bahasanya semua. Kalau kita lepas dari pantauan kita, anak-anak kita liar udah. Yang ngeri zaman sekarang. Jangankan yang di luar, yang di pesantren begitu juga sama. Kemarin saya ngajar di Bekasi. Ini di Bekasi ketua DKM-nya cerita sama saya, baru pulang nganterin ponakannya mondok. Biasanya terjadi nih senioritas di pondok-pondok modern. Ini maaf yang pondok modern. Kan lagi rame nih pondok modern. Ya terjadi kekerasan, bener gak? Nggak semuanya pondok modern senioritas. Saya ngalamin Pak. Bukan kata orang, bukan. Saya ngalamin dulu pernah 10 hari di pondok modern. Itu asas senioritas kayak di militer jadinya. Bagaimana kan di militer? Jadi yang angkatan udah tua itu ngegojlok angkatan yang bawah. Karena waktu itu saya masuk pondoknya udah tua, udah 17 tahun. Di bawah-bawah saya paling 16 tahun. Karena apa? Kalau pondok-pondok modern itu biasanya lulus SD, lulus SMP baru masuk. Kita lulus SMA mau mondok, salah tempat. Ya, jadi sekolah lagi di situ dari kelas 1. Ketika ada kewajiban menggunakan bahasa asing pada hari-hari tertentu, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Umpamanya Senin bahasa Arab, Selasa bahasa Inggris gitu. Nah itu ada seorang jasus tuh mata-mata buat ngawasin bawahannya tuh pada itu. Ya, dan ini diiyakan banyak orang pondok pasti begini. Begitu ketahuan satu ngomong pakai bahasa Indonesia di hari bahasa Inggris atau bahasa Arab, dipanggil, dicomot, dimasukin ke kamar, dimasukin mahkamatul lughah sama senior-seniornya, digebugin di situ juga. Itu jadi ketika saya lihat ada berita begitu, nggak heran saya. Sampai kematian kan di 2 pesantren.
Jadi ngeri jadinya. Nah, tadi tuh ketua dekan tempat saya ngajar di Bekasi cerita juga, wah iya Ustaz, kemarin saya kaget juga katanya, saya nganterin ponakan di salah satu pondok pesantren modern. Ya, bener sih orang-orangnya yang ngajarnya pada pakai dasi, kan begitu ke modern, pakai jas, malah nggak pakai peci semua. Begitu marahin santrinya muridnya, keluar tuh kata-kata binatang. Kaget juga saya kan itu. Baru itu saya ngajar malam Kamis. Wah, Masya Allah. Jadi kok begitu sekarang tuh pendidikan, ngeri gitu. Apalagi kalau kita salah-salah masukin pendidikan anak, udah anak bisa ngelawan orang tua jadinya. Disalah-salahin orang tuanya. Apa yang udah diterima dari guru-gurunya ulama-ulama terdahulu bisa disalahin sama anak-anak kita. Wah, babak salah tuh begitu. Tahlil bid'ah Pak, maulid ya ada di zaman Nabi. Wah, udah habis, selesai udah gitu. Adzan di kubur nggak boleh, udah macam-macam. Masya Allah. Ya, maka itu kita dalam hal ini mesti pilih-pilih kita. Walaupun kita diperintahkan untuk memerintahkan kebaikan dan juga mencegah dari yang munkar, itu kan sepasang atau sepaket. Perintah kebaikan, mencegah yang munkar. Biasanya orang bisa memerintahkan kebaikan tapi sulit mencegah kemungkaran. Sekelas pondok pesantren aja begitu kejadian begitu, ya seakan-akan nggak tahu lepas tangan dan sebagainya. Nah, kita susah tuh begitu. Ya. Nah itu. Ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau merasakan sudah mendapatkan manisnya dalam ibadah, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, menunaikan fardu-fardu yang sudah diwajibkan oleh Allah, mudahnya ataupun sulitnya, dan juga di dalam menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merasakan manis fil amri bil ma'ruf, di dalam amr ma'ruf, wa ibtigha'i thawabillah, dan juga di dalam amr ma'ruf itu adalah tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencari pahala dari Allah. Nah, ini dikatakan wa huwa min atfil illah ala ma'luliha. Ini wa ibtigha'i, tadi bacanya ibtigha'i, ternyata ataf itu tabi'. Dalam ilmu nahi ada al-atfu minat tawabi'. Bilang dari tawabi' ataf itu mengikuti baris sebelumnya. Ini terbilang dari ataf illah, ataf yang sifatnya alasan, ala ma'luliha, yaitu yang dijadikan alasannya. Amar bil ma'ruf, alasannya apa? Alasannya adalah mencari pahala dari Allah. Jadi manakala kita memerintahkan dengan kebaikan, amar ma'ruf tadi, memerintahkan hal-hal yang menurut syariat agama baik, alasannya apa? Salah satu alasannya adalah mencari pahala dari Allah. Ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan sama seperti yang mengerjakannya. Baru nunjukin doang tuh. Tuh saudara pengajian loh. Tuh di situ ada kebaikan. Oh, di situ ada ini kebaikan. Coba nunjukin doang, sama sekata Nabi, pahalanya seakan seperti dia yang mengerjakan kebaikannya. Dari sini yang maksud dengan amar ma'ruf adalah ataf alasannya, ataf ilahnya adalah ibtigha'i sawabillah, yaitu mencari pahala dari Allah. Jadi salah satu tujuan kita amar ma'ruf bisa dikaitkan dengan karena mencari pahala dari Allah. Pahala kita kumpulin tuh dengan cara amar ma'ruf. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya masih dalam keadaan kurang sehat nih Pak. Udah 2 hari lagi musimnya ini begini nih. Doain besok pagi saya berangkat ke Bangil. Mau hadir haul di Sanging, Keramat Sanging, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Insya Allah besok saya berangkat bersama kawan-kawan Ustadz Mudzakarah tempat Habib Soleh Al-Haddad ya. Jadi besok berangkat pagi habis subuh, habis taklim di Tanah Manisan, berangkat hadir haul di Keramat Saneh. Ya, nggak banyak, cuma 18 orang lebih kurang. Ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Mudah-mudahan besok saya sehat nih, segar bugar nih. Ya, tadi meriang sedikit. Ya, pikiran aduh nggak ngajar ini atik nih. Ya, mudah-mudahan dari doa dari jemaah sekalian diberikan sehat wal afiah, perjalanan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan juga ziarahnya dikabul, dan juga haulnya bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah laniyah wa salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrim